Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyapa bagaimana kabar Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat jasmani pun sehat rohani. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah 2 minggu kita libur nggih Bapak Ibu karena kondisi jalan yang belum bisa dilalui, mohon maklum adanya. Dan alhamdulillah malam ini kita kembali membuka pengajian karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang kita kaji ialah yang seharusnya menjalankan satu ibadah haruslah melihat Allah terlebih dahulu. Jadi melakukan amal harus didahului dengan ilmu. Menjalankan sholat harus terlebih dahulu melihat Tuhannya, agar ketika kita ibadah timbul yang rasanya nikmat. Jadi ibadah bukan menghadirkan imajinasi, khayalan atau angan-angan, ya. Jadi bagaimana menghadirkannya di dalam hati kita ketika kita ibadah atau kita sedang menjalankan sholat, ya? Masih ingat ya Bapak Ibu? Untuk merasakan kenikmatan bukan hayalan, karena kebanyakan ketika kita menjalankan takbiratul ikram yang pertama, pikiran sudah mana-mana. Allah Akbar, ya. Jasad menghadap kiblat, pikiran dan angan-angan bisa ke pasar, bisa ke rumah, bisa ke tempat pekerjaan, bisa ke tanggung jawab yang belum kita selesaikan. Ya, pikiran masih bisa terbawa ke mana-mana karena belum merasakan kenikmatan. Jadi caranya bagaimana? Caranya ialah kita harus mengenal dulu yang kita sembah. Oleh sebab itu, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama hendaklah mengenal Allah terlebih dahulu, supaya tidak membayang-bayangkan, supaya terasa kehadirannya di ibadah, di sholat, di zikir kita, ya. Menghadirkannya ialah dengan cara mengenal diri, karena di dalam diri disitulah tempat sirullah, disitulah tempat rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala ditajalikan, diwujudkan, dinampakkan yang jelas, nyata, wujud terang benderang, ya. Nah, untuk mengenal sirullah ini haruslah kita mampu mengenal diri, karena diri yang dikatakan insan inilah awal mula jalan untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Karena tanpa mengenal diri,
Seberapapun kita hidup, berapa umur kita, entah itu mungkin 60 ya. Rasul berkata, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih umpamanya sampai 80, 90, tapi sangat amat sedikit ya. Jadi katakanlah umur 60-70 tahun beribadah hanya dijalankan secara syariat ya, tanpa mengenal Tuhan yang disembahnya, maka selama itu pula dia berdosa. Selama itulah dia dikatakan membawa najis, karena dikatakan musyrik, karena dia syirik, bertempat di batiniah najisnya. Kalau najis badan oleh darah atau liurnya anjing masih bisa dibasuh oleh air, terlihat karena posisinya. Tapi kalau najis batin, kemanapun membawa diri beserta nafsu, disitulah kita dikatakan oleh Allah bukan dirahmati tapi dilaknati. Ya, oleh sebab itu tampilan fisik, tampilan zahir tidak menjamin keimanan dan keselamatan kita. Kemana kita membawa badan kita, beserta nafsu kita, beserta kelalaian kita, karena kita tidak mengenal Tuhan kita selama kita hidup ini loh. Begitu masuk ke alam kubur, bukannya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah dilaknati, dimurkai. Kenapa? Karena selama hidup ia tidak mau mencari jalan untuk mengenal Tuhannya. Bapak Ibu masih ingat tujuan kita diturunkan ke bumi? Untuk ibadah. Sebelum ibadah harus makrifat dulu. Sebelum ibadah harus mengenal Tuhannya dahulu. Untuk tujuan menghilangkan kesyirikan. Karena ketika kita yang merasa mampu sholat, kita yang merasa mampu takbir, kita yang merasa mampu rukuk, sujud dan duduk, disitulah ibadah kita justru akan menyeret kita ke dalam kemurkaan Tuhan atau api neraka. Karena merasa itu artinya mensejajarkan diri dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada manusia bahwa engkau wahai manusia, aku yang menciptakan, aku yang mengadakan. Sedang aku, kata Tuhan, ada karena diriku sendiri, kekal abadi. Nah, kalau nyata kita adanya diadakan, tidak pantas kita mensejajarkan diri dengan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita merasa ada wujud diri. Ya, karena sifat wujud itu wajib hanya bagi Allah. Ya, sifat 20 yang pertama sifat wujud. Wujud artinya ada. Sifat wajib bagi Tuhan. Nah, kita dikatakan Adam, lawan daripada kata ada.
Artinya kita inilah yang dikatakan tiada. Oleh sebab itu diadakan dan nanti akan ditiadakan kembali. Oleh sebab itu pengenalan diri sangatlah penting sebelum kita menjalankan ibadah. Sholat, zikir, puasa, ya, umroh atau haji, ya. Karena ketika kita menjalani seluruh ibadah tanpa mengenal hakikat diri, disitulah dosa terus kita jalankan. Kita yang merasa beribadah, kita yang merasa mampu mendapatkan pahala, ternyata ketika hisab kita tidak mempunyai apa-apa. Pahala kita yang tersimpan di kotak amal ternyata debu semua. Ya, karena kita merasa ada. Disitulah kesirikan yang selama hidup akan terus dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak ada nikmatnya ketika sholat. Karena ketika sholat yang diharapkan di tingkat tauhid, di tingkat hakikat atau di tingkat makrifat ialah menyaksikan, Bapak Ibu, bukan lagi menyembah, itulah. Ya, ketika takbir Allahu, di mana akbarnya? Akbarnya ialah dia yang berdiri sendiri, dia yang wujud nyata tampak, yang dikatakan sir, rahasia, yang mampu berdiri siapa, Bapak Ibu? Dialah yang dikatakan ruhani. Nah, kalau tidak ada ruh mampu berdiri? Tidak mampu. Ya, jadi ruh inilah yang dikatakan yang hayun, yang hayat, atau yang betul kah? Coba dirasakan, betul kah? Ruh ini yang hidup, ruh yang mampu mendirikan kita. Coba dirasakan. Kalau kita sholat, jangan pakai ruh sekali-kali. Nggak mampu ya. Nah, ruh ingin dikenal karena sir yang terlalu rahasia, maka menampakkan diri menjadi nyawa masuk ke tubuh manusia. Bertemu dengan jasad, dikatakanlah dia nyawa. Keluar masuk lebih ingin dikenal lagi. Namanya napas. Napas inilah yang meliputi ujung rambut sampai ke ujung kaki. Akhirnya batang tubuh yang dikatakan insan kamil mukamil ini hidup, Bapak Ibu. Ya. Berarti yang ada siapa? Yang ada Allah Ta'ala. Ketika kita sudah mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan. Ya. Tuhan tajali, Tuhan nampak melalui zatnya di dalam tubuh kita, menjadi sir rahasia. Disitulah dinamakan ruha. Pahamkah? Tuhan ingin dikenal, lalu tajali dari nur Allah menjadi nur Muhammad. Dari nur Muhammad terciptalah seluruh ruh alam semesta sampai ke dalam diri kita.
Jadi ruh itulah yang membawa 7 sifat. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berucap, dia yang mempunyai kehendak dan keinginan, dia pun yang berilmu. Maka sungguh konyol, ya, sungguh bodoh kalau saya mengaku menjadi guru. Dan saya ini kan almarhum. Kenapa dikatakan saya almarhum? Ya karena saya sudah mati. Ketika kita mampu mengenal Tuhan dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, maka kita sudah mempunyai gelar almarhum. Itu apa? Nah, yang dirahmati. Oh, kok takut toh? Duduk di sini status saya sudah almarhum. Karena saya tidak berani mengakui. Yang hidup pasti akan dicabut, yang hidup pasti akan dimati. Karena dia mensejajarkan dirinya dengan sifat Tuhan. Yang maha hidup hanya Tuhan. Manusia dikatakan la haula wala quwata. Sifatnya mayat. Nah, disinilah sumber daripada seluruh maksiat. Ketika kita tidak mengenal Tuhan di dalam sholat kita, maka dikatakan dahulu sudah saya jelaskan, terlihatnya orang alim, terlihatnya orang ahli ibadah, tapi pada kenyataan di dalam batin dia merasa yang beramal, dia merasa yang berilmu, dia yang merasa hebat. Artinya dia taat di dalam taat terlihat di hadapan manusia, tapi maksiat di hadapan Allah Subhanahu. Wah, murkanya luar biasa Allah. Makanya dilaknati selama hidupnya. Pantas hidupnya selalu menderita. Orang yang tidak mampu mengenal Tuhannya selama hidup selalu dilaknati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia ikhtiar, ketika dia berusaha, perasaannya ikhtiar dan usaha lahir daripada dirinya sendiri. Bukankah hakikat manusia tidak mempunyai ikhtiar dan usaha, Bapak Ibu? Maka katanya la haula wala quwata, tidak mempunyai daya dan lah kok bilang punya ikhtiar, lah kok bilang punya usaha. Berarti sudah mau mensejajarkan diri dengan Tuhan. Merasa hebat, mempunyai kehendak dan keinginan, maka apapun yang dikeluarkan jasad sebagai amal, yang menggerakkan awalnya siapa? Niat. Niat dari hati. Hati dari nyawa. Nyawa dari ruh. Ruh dari aku, kata Tuhan. Dari aku, kata Tuhan, turun ke ruh, memberi kuasa ke nyawa, memerintahkan ke hati, menggerakkan melalui niat. Lalu af'al Allah, perbuatan Allah terlihat daripada makhluk atau insan. Disitulah kita tidak boleh mengaku aku, kata Tuhan. Sudahlah, engkau jangan mengaku-ngaku lagi. Semua gerakmu asalnya dariku. Bukan kamu yang hebat, kata Tuhan pada manusia. Bukan engkau yang mampu berikhtiar atau berusaha. Tanpa aku mustahil adanya. Ya, kalau di syariat kan
Kita berserah diri kepada Allah, tetapi tetap ikhtiar dan berusaha. Nyatanya ketika masuk ke ranah makrifat habis jua ternyata. Ternyata yang ikhtiar, ternyata yang usaha Tuhan jua. Memperlihatkan kepada insan, ini loh aku Tuhanmu yang mempunyai kuasa. Oleh sebab itu, berimanlah kepadaku, bukan hanya secara lisan saja. Oleh sebab itu, ketika kita menempuh ilmu jalan ketuhanan, ketika kita diuji, maka sabar. Karena kesabaran menentukan hasil. Diuji sedikit sakit, sedikit sengsara, sedikit miskin, sedikit saja kata Tuhan. Tapi bagaimana keyakinan kita, keimanan kita, apakah masih baik sangka atau buruk sang? Nah, aku sesuai dengan prasangka Kalau kita terus berprasangka tidak baik kepada Tuhan, maka yang dihadirkan Tuhan ialah yang tidak baik. Ya kah? Ya karena sesuai prasangka. Paham kah? Nah, disinilah cara kita untuk menghadirkan zauq, rasa mahabbah, cinta. Akhirnya menimbulkan rasa nikmat ketika sholat. Akhirnya sholat, 2 rakaat lamanya minta ampun. Karena tidak buru-buru. Ini sholat kayak dikejar maling. Takut ketinggalan bis, takut ketinggalan. Nah. Ber. Menggugurkan kewajiban. Tidak ada menikmati karena tidak melihat kehadiran Tuhan melalui diri, sebenar-benar diri. Bukankah Bapak, Ibu ini merupakan tempat Tuhan menunjukkan zat dan sifatnya? Kan seperti itu loh. Kita tidak ada hakikatnya. Makanya tadi saya bilang, saya ini berdiri, duduk di sini, menyampaikan amanah dari Allah, statusnya almarhum. Ya karena sudah tidak ada. Setelah mengenal diri, tidak berani mengaku ada, mengaku hidup. Oleh sebab itu, ketika tidak mampu mentauhidkan diri ketika sholat, maka hadirkan rasa bahwa Tuhan selalu mengawasimu, selalu melihatmu, selalu menjadi saksi di setiap perbuatanmu. Tuhan tidak pernah terlepas, Tuhan tidak pernah terpisah. Karena kemanapun kita menghadap, kemanapun kita berada, di situ Tuhan meliputi seperti garam dengan rasa asinnya, seperti gula dengan rasa bisa dipisahkah Bapak Ibu? Nah, gula ketika dimasukkan air, yang hilang apanya? Bentuk sifatnya. Yang kekal ialah zatnya. Tidak terlihat tapi terasa betul kah? Nah, Tuhan ya seperti itu. Asyhadu alla ilaha. Nah, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Allah. Lalu wa asyhadu anna, Tuhan ketika sudah menyatakan dirinya kepada Allah, lalu menjohirkan kepada Muhammad hakiki sebagai utusan daripada tajalli zat dan sifatnya Allah. Jadi kedudukan Muhammad merupakan bayang-bayang daripada Tuhan. Ya kah? Nah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada bayang-bayang. Tidak mungkin ada tanpa
yang mempunyai Muhammad hakiki itu bayang-bayangnya Tuhan yang menamakan dirinya Allah. Oleh sebab itu ketika sholat, disitulah kewajiban kita sudah bisa merasakan nikmat karena sudah menyaksikan hadirnya Tuhan senyata-nyatanya. Paham nggak Bapak Ibu? Wujud artinya ada sifat wajib bagi Allah. Lawan katanya Adam. Tiada. Karena itu mustahil bagi sifat yang mustahil itu kita. Seperti itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu yang membuat kita terhijab, tertutup perasaan hati kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah sholat kita ialah kesombongan kita. Sombong karena belum mengenal, sombong karena belum menyadari kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba merenung. Sering saya katakan, setiap kali kita disolatkan Allah, jasad diwudukan oleh rohani, jasad disolatkan oleh rohani, makan yang menyuapi rohani, bekerja yang tadi katanya ikhtiar, upaya, yang membantu, yang menghadirkan ikhtiar tadi siapa? Allah juga. Karena kita tidak mengenal hakikat diri, hadir rasa kesombongan itu. Aku yang bekerja, aku yang mampu melakukan amal ibadah, aku yang mampu melakukan kebaikan, aku yang mampu menolong orang, aku. Nah, disinilah kita sudah menciptakan dinding pembatas dengan kita sendiri, kekotoran hati kita. Maka sudah dikatakan timbulnya ibadah, timbulnya gerak tidak lain dan tidak bukan dari napas. Itu nyatanya loh Bapak Ibu. Logika saja. Coba ditutup hidungnya. Coba 10 menit saja. Ngap-ngapan ya. Artinya apa? Yang berkehendak, yang mempunyai af'al, gerak di batang tubuh kita, Tuhan juga ternyata. Berarti selama ini ketika kita belum mengenal Tuhan, selama itu pula kita bergelimang dosa. Ketika seseorang sholat tidak mengenal keberadaan Tuhannya, hanya diimajinasikan, perasaannya ialah Tuhan itu merupakan lafaz, huruf atau kata-kata alif lam lam ha, dikatakan itu Tuhannya, maka dia terjerumus di dalam kesyirikan. Dia dikatakan musyrik. Ketika dikatakan musyrik, posisinya di hadapan Tuhan, dia najis. Ketika najis, tidak boleh berdiri menjalankan ibadah. Karena ketika najis batin tidak mampu dibasuh oleh air walaupun seluas samudra. Jadi ini sangat penting. Bagaimana kita merasakan nikmat di dalam sholat ketika kita tidak mengenal diri yang berdiri, tidak mengenal kedekatan kita dengan Tuhan, belum mampu kita fana, lebur di dalam zat dan sifat Tuhan. Kita tidak ada Bapak Ibu, ya Allah, kita tidak ada. Jadi saya harap
janganlah ingin tampil ke permukaan. Oleh sebab itu di kalender ada pesan, sedikit, tapi mudah-mudahan selalu mengingatkan kita. Di kalender itu ada pesan, jangan sampai terlihat adanya diri, karena kita tidak mempunyai diri. Kita tidak mempunyai secuil pun hak di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sholat mencegah dari perbuatan keji. Dan sholat yang bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira saya tanya, sholat yang bagaimana? Pada kenyataannya banyak yang sholat, banyak yang maksiat, banyak yang sholat, banyak yang musyrik, banyak yang syirik, banyak yang sholat, banyak melakukan kezaliman dengan saudaranya sendiri. Sholat yang mana kira-kira? Sholat yang dijalankan dengan pengenalan diri yang sempurna. Disitulah kebersihan hati nurani kita sudah dihadirkan untuk melihat kebesaran Tuhan. Ya kan seperti itu. Mau sampai kapan membawa diri bergelimang dosa? Disitulah keikhlasan mampu dizohirkan di dalam hati kita. Mas, sering saya berpesan, ketika kita berbuat baik, cepat lupakan. Kenapa cepat dilupakan? Supaya kita terhindar daripada sakit hati. Supaya terhindar daripada kesirikan. Ketika berbuat baik, cepat lupakan seketika itu pula. Karena yang berbuat baik ialah siapa? Tuhan. Menghendaki keselamatan untuk dikehendaki untuk beramaliyah yang akan menjadi asbab bekalnya nanti di akhir, yang menjadi asbabnya menjadi syafaat. Tuhan yang berkehendak karena sayang, karena cinta dengan kita, maka kita digerakkan untuk berbuat baik. Berarti Allah menyayangi kita. Paham? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.